Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video pembahasan materi analisis kompleks. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait geometri bilangan kompleks, yaitu terkait modulus dan argumen dari bilangan kompleks. Jadi pada video kali ini kita akan bahas materi terkait akar bilangan kompleks. Oke. Jadi kalau dalam bilangan real itu ada penghitungan akar bilangan real, ada akar pangkat 2, akar pangkat 3, dan seterusnya. Begitupun dalam bilangan kompleks, tapi ada perbedaan tentunya mengenai akar bilangan real dan akar bilangan kompleks. Mari kita lihat. Oke. Jadi sebelum kita bahas tentang akar bilangan kompleks, ini ada satu rumus yang sangat penting untuk digunakan dan menjadi dasar dalam materi akar bilangan kompleks, yaitu rumus de Moivre. Jadi rumus de Moivre itu sebagai dasar untuk memperoleh rumus umum akar pangkat n dari bilangan kompleks Z. Jadi jika diberikan Z1, Z2 elemen bilangan kompleks, dengan Z1 itu R1 cis theta 1 dan Z2 R2 cis theta 2. Jadi ini ingat ya, pendefinisian yang ketiga dari bilangan kompleks, yaitu R1 cis theta 1, semoga masih diingat kepanjangannya ya. Kepanjangannya itu kan kalau Z sama dengan R cis theta itu berarti R cos theta tambah I sin theta. Kalau lupa-lupa ingat bisa lihat kembali pembahasan pada video sebelumnya. Jadi jika kita misalkan ada Z1, Z2, nah perkalian dari Z1 dan Z2 itu hasilnya adalah R1, R2 cos theta 1 tambah theta 2 tambah I sin theta 1 tambah theta 2. Jadi kalau Z1 tambah Z2 itu, maka hasilnya seperti ini. Ini dikalikan R-nya, R1, R2 di depan, kemudian tetanya dijumlah. Jadi R1 cis theta 1, R2 cis theta 2, jadi di sini R1 kali R2, kemudian argumennya itu theta 1 tambah theta 2, begitupun yang untuk sin. Nah, rumus perkalian ini dapat kita perluas ya, jadi bukan cuma terbatas Z1, Z2 saja, tapi bisa, ini juga berlaku Z1, Z2 sampai Zn. Jadi seperti tadi ini R1, R2 dan seterusnya sampai Rn dikalikan di depan, kemudian sudutnya semua dijumlahkan. Jadi theta 1, theta 2 tambah theta 3 dan seterusnya sampai tambah theta n, begitupun dengan sin theta. Jadi ini diperluas ya. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi ini tadi jika Z1, Z2 dan seterusnya sampai Zn itu R-nya dikali, tetanya ditambah. Nah, selanjutnya jika Z1, Z2, Z3 dan seterusnya sampai Zn ini sama, otomatis kan kalau misalkan A kali A kali A kali A sampai N kali, itu bisa ditulis A pangkat N. Nah, begitupun dengan ini. Karena Z1, Z2, Z3 sampai Zn itu misalkan ini sama, berarti Z pangkat N. Nah, kalau ini Z pangkat N berarti R-nya juga kan pasti sama. Jadi R juga pangkat N. Berarti kan di sini ada R, di sini ada R, di sini kan R kali R kali R dan seterusnya sampai R lagi. Ini sebanyak N kali. Jadi di sini R pangkat N. Nah, begitupun dengan sudutnya ini. Nah, ini kan Z-nya sama, berarti tetanya juga otomatis sama. Berarti theta tambah theta dan seterusnya tambah theta, ini sebanyak N kali. Jadi N kali theta. Di sini juga N kali theta. Oke, dari sini, nah inilah dasar dari munculnya teorema de Moivre.
Jadi jika Z elemen kompleks dengan Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta tambah I sin theta untuk setiap N bilangan asli. Jadi mulai dari 1. Oke, kita lanjut. Jadi itu tadi teorema de Moivre. Oke, ini ingat ya, teorema berarti kita harus buktikan. Beda dengan definisi itu kita tidak perlu buktikan. Jadi pembuktian teorema de Moivre ini kita gunakan induksi matematika. Nah, ini terkait materi teori bilangan ada, matematika diskrit juga ada. Jadi mungkin kita tidak terlalu tekankan lagi dengan proses pembuktiannya. Jadi seperti kita ketahui bahwa pembuktian induksi matematika itu selalu diawali dengan pembuktian N sama dengan 1. Nah, di sini untuk N sama dengan 1 kan kita masukkan ke rumus ini. Nah, ini kan dapat Z pangkat 1, berarti di sini ini kan sebenarnya ada Z pangkat 1, di sini R pangkat 1. Nah, di sini ada 1, di sini juga ada 1, sesuai dengan rumus ini. Jadi terbukti benar kan? Ya tentu benar, ini kan definisi dari, ini sendiri kan adalah definisi dari bilangan kompleks secara geometri yang kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi untuk langkah basisnya, untuk N sama dengan 1 itu telah terbukti. Nah, langkah kedua seperti biasa, kita misalkan N sama dengan K, itu benar, jadi kita asumsikan ini benar. Kemudian kita akan buktikan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1 itu benar. Oke, jadi ZK tambah 1 itu sama dengan ZK dikali Z. Oke, saya kira ini jelas. Kemudian kita masukkan rumus ini. Nah, berarti R pangkat K cos K kali theta tambah I sin kali theta. Jadi ini untuk ini. Oke, jadi ini untuk ini. Dan ini untuk ini, sesuai definisi. Selanjutnya, kita R pangkat K dengan R. Ini konstanta kita kumpulkan di depan, jadinya R pangkat K tambah 1. Nah, kemudian ini sesuai dengan perkalian bilangan kompleks secara geometri, maka kalau ada perkalian dua bilangan kompleks, ininya dikalikan, kemudian sudutnya argumennya ditambahkan. Berarti ini dikali, R pangkat K dikali R kan jadinya R pangkat K tambah 1. Kemudian sudutnya ditambah, karena di sini sudutnya K theta, di sini theta, berarti hasilnya adalah K theta tambah theta. Oke, nah ini kita faktorkan, kita keluarkan tetanya, di sini menjadi K tambah 1. Nah, terbukti kan? Ini kan R pangkat K tambah 1, ini cos K tambah 1. Jadi terbukti bahwa Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta tambah I sin N theta itu berlaku untuk N bilangan asli. Baik, jadi sebelumnya kita bahas bahwa teorema de Moivre itu mengkhususkan berlaku hanya untuk bilangan asli, mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Tapi ternyata belakangan ada penemuan bahwa teorema de Moivre juga ini berlaku untuk setiap bilangan bulat. Berarti 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya juga itu berlaku. Nah, jadi ternyata teorema de Moivre ini kita ketahui ternyata bukan hanya berlaku untuk bilangan asli, tapi juga bisa berlaku untuk bilangan bulat. Untuk pembuktiannya, saya tidak akan terlalu jelaskan rinci di sini, karena mungkin bukan fokus kita ya, mungkin fokus kita adalah kompleksnya. Tapi saya akan berikan sedikit bantuan, bahwa untuk pembuktian teorema de Moivre yang diluaskan pada bilangan bulat ini, itu ada 3 langkah. Nah, bilangan bulat kan kita tahu itu terdiri dari bilangan asli ditambah bilangan 0 dan negatif. Nah, berarti untuk membuktikan perluasan teorema ini, Anda harus membuktikan melalui 3 langkah. Yang pertama, buktikan bahwa dia berlaku untuk bilangan asli. Nah, ini kan sudah.
Ini tidak perlu dibuktikan karena ini sendiri adalah bunyi dari teorema de Moivre itu sendiri. Nah, berarti yang harus Anda lanjutkan adalah buktikan bahwa dia berlaku untuk n sama dengan 0 dan buktikan bahwa dia berlaku untuk bilangan negatif. Lanjut lagi. Nah, sekarang akar pangkat n dari bilangan real positif itu kan biasa kita notasikan seperti ini. Ini bilangan realnya, di sini pangkat berapa, kalau pangkat 2 ndak usah ditulis, di dalam kalau pangkat 1 ndak usah ditulis. Nah, kalau dalam bilangan kompleks itu penulisannya bukan seperti ini, tapi dia ditulis pangkat seper n. Kalau bilangan real ini kan juga bisa ditulis, A pangkat seper n. Tapi kalau dalam bilangan kompleks itu penulisannya hanya seperti ini. Dia tidak bisa ditulis dalam akar seperti ini, walaupun namanya juga akar. Tapi dia tidak bisa ditulis seperti ini ya, beda. Jadi kalau dalam bilangan real dia bisa ditulis dalam dua opsi. Kalau dalam bilangan kompleks dia hanya bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Oke, jadi definisi. Definisi diberikan Z, W, elemen bilangan kompleks, akar pangkat N dari W ditulis W pangkat seper N, nah seperti yang tadi saya jelaskan, didefinisikan sebagai bilangan kompleks Z sehingga berlaku Z pangkat N sama dengan W, N elemen bilangan asli dan N lebih dari atau sama dengan 2. Mari kita lihat contoh pertama. Nah, di sini mari kita hitunglah I pangkat seper 3. Ya, seperti yang saya tadi katakan bahwa bilangan kompleks tidak bisa ditulis dalam akar, tapi bentuknya hanya bentuk pangkat seper. Oke. Penyelesaiannya seperti ini, cara 1. Berarti ada cara 2 dan seterusnya ya. Oke, nanti kita lihat. Dan silahkan Anda memilih cara mana yang menurut Anda mudah. Jadi cara 1, kita namakan I pangkat sepertiga itu sama dengan Z, sesuai definisi yang tadi. Jadi, I pangkat sepertiga sama dengan Z. Nah, untuk mudahnya kita pangkatkan kedua ruas. Pangkat 3 kan kedua ruas, jadi hasilnya kan Z pangkat 3 sama dengan I. Jadi kita pangkat 3 kan kedua ruas. Nah, kemudian kita selesaikan persamaannya. Z pangkat 3 kurang I sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Ini pemfaktorannya ya. Saya tidak akan terlalu jelaskan, tapi saya berikan saja kunci bahwa ini itu menggunakan prinsip A pangkat 3 tambah B pangkat 3 pemfaktorannya bagaimana. Silakan cari. Karena fokus kita bukan pada aljabarnya ya. Jadi saya kasih ingat saja kembali bahwa untuk memfaktorkan ini itu kita gunakan ini. Silakan cari kembali bagaimana bentuk umum pemfaktoran ini, maka Anda akan menemukan seperti ini. Nah, kemudian kedua ini kita samakan dengan 0 atau Z pangkat 2 kurang IZ kurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh Z1 sama dengan negatif I, dan Z2 kurang IZ kurang 1 sama dengan 0, kita peroleh ini. Ini juga saya tidak tampilkan langkahnya, tapi sekali lagi saya kasih petunjuk bahwa ini kita gunakan rumus yang kalian biasa kenal sejak SMA itu rumus ABC. Silakan cari, kalian akan temukan dua nilai Z. Ya, jadi selesai ya. Jadi di sini kita peroleh ada 3 nilai Z. Ada 3 akarnya. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Mengapa ada 3? Karena dia pangkat 3. Begitu kan? Kalau persamaan kuadrat dia punya 2 akar, bisa akar kembar, bisa berbeda. Tapi pada umumnya dia punya 2 akar, begitupun dengan di bilangan kompleks.
Karena dia pangkat 3 berarti akarnya ada 3. Jadi itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, proses awalnya sama, kita namakan I pangkat sepertiga sama dengan Z, maka diperoleh Z pangkat 3 sama dengan I dengan mempangkat tigakan kedua ruas. Jika cara yang pertama tadi, itu kita langsung selesaikan persamaan ini, maka di cara yang kedua ini kita jabarkan Z-nya sesuai definisi kedua bilangan kompleks yang kita bahas, menjadi Z sama dengan X tambah Y. Jadi ini kita jabarkan, X tambah Y pangkat 3 sama dengan I. Jadi kalau cara yang pertama tadi, itu kita langsung temukan Z-nya lengkap, X tambah Y bentuknya. Nah, kalau cara yang kedua ini, kita mau cari nilai X dan Y-nya satu per satu. Nanti baru kita tentukan Z-nya. Oke, jadi ini gini dijabarkan menjadi X tambah Y. Nah, ini kita jabarkan. Saya tidak usah bahas ya, ini perpangkatan biasa saja. Kalau mau cepat Anda bisa gunakan rumus koefisien pada segitiga Pascal. Kalau misalkan belum lancar ya kalikan biasa saja. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kejadikan ruas kanan itu sama dengan 0, I-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, lalu mengapa seperti ini? Nah, ini kita kelompokkan bagian real dan bagian imajinernya. Masih ingat kan bahwa bilangan kompleks itu terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Jadi kita kumpulkan bagian realnya ini yang tidak ada unsur I dan bagian imajinernya yang ini. Akibatnya diperoleh sistem persamaan seperti ini. Jadi untuk menghasilkan di sini sama dengan 0, 0 itu bisa dihasilkan jika dan hanya jika ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0 juga. Makanya di sini muncul sistem persamaan X pangkat 3 kurang 3XY pangkat 2 sama dengan 0 dan 3X kuadrat Y kurang Y pangkat 3 kurang 1 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. Nah, diperoleh ini. Nah, silahkan kalian gunakan kemampuan aljabar kalian untuk menemukan ini. Saya kasih sedikit clue saja bahwa untuk dapat ini kan bisa kalian keluarkan X. Di sini X pangkat 2 kurang 3 Y pangkat 2. Ini langkah paling dasarnya saya berikan. Karena di antara dua persamaan ini yang bisa difaktorkan agar bisa membantu penyelesaian itu hanya persamaan pertama. Kalau persamaan yang kedua ini berat karena di sini tidak ada variabel yang sama. Di sini ada XY, di sini ada Y, di sini tidak ada sama sekali variabel. Jadi kita mulai dari sini. Nah, dari sini kalian bisa temukan X-nya sama dengan 0. Kan? X sama dengan 0 itu akan menghasilkan, jika kalian substitusi ke sini, itu akan menghasilkan Y sama dengan negatif 1. Maka pasangan pertama yang kita temukan itu adalah X1 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan negatif 1. Untuk menemukan dua pasangan selanjutnya itu ya, saya kasih sedikit lagi ya. Caranya seperti ini. Kalau tadi untuk temukan pasangan pertama kita gunakan X sama dengan 0 yang ini. Nah, sekarang kalian manipulasi ini. Ini kan X kuadrat. Bisa saya tulis 3 Y pangkat 2. Nah, ini diapakan? Lihat persamaan kedua. Di sini ada X pangkat 2 kan? Nah, di sini ada X pangkat 2, kita bisa substitusi. Kalian substitusi ini ke sini. Nanti kalian akan temukan nilai Y. Kalian akan temukan, oh maaf di sini Y ya.
Kalian akan temukan dua nilai Y2 dan Y3. Setelah kalian temukan Y2 dan Y3, kalian substitusi, kalian akan temukan X2 ini, X3 ini. Jadi akan muncul 3 pasangan. Jadi saya tidak tekankan ya saya tidak jabarkan rinci sekali aljabarnya karena saya asumsikan kalian bisa lah untuk masalah aljabarnya. Oke, jadi akar pangkat 3 kita peroleh 3 nilai Z. Negatif I karena ini 0. Ini kan X, ini Y-nya. Berarti 0 tambah negatif 1I. Nah ini 1/2 akar 3 tambah 1/2 I. Ini minus 1/2 akar 3 tambah 1/2 I. Sama tidak hasilnya dengan yang tadi? Iya, sama. Bisa cek kembali ke cara 1, hasilnya sama. Apakah masih ada cara lain? Oke. Nah, ternyata masih ada cara ketiga. Langkah yang pertama, namakan I pangkat 1/3 sama dengan Z. Kita peroleh Z pangkat 3 sama dengan I. Nah, cara yang ketiga, kita akan menggunakan definisi, kalau tadi yang pertama langsung difaktorkan, yang kedua kita gunakan definisi yang kedua, yang Z sama dengan X tambah Y. Kalau yang ketiga, kita akan gunakan pendefinisian secara geometri. Oke. Jadi R pangkat 3, ya ingat rumus perkalian tadi, sini R pangkat 3, de Moivre tadi R pangkat 3 cos 3 theta tambah I sin 3 theta, ini sama dengan cos pi per 2 tambah I sin pi per 2. Oke, mengapa ini seperti ini? Ini kan jelas kan, ini kan ke sini. Yang ini yang ke sini. Yang ini yang ke sini. Ini jelas kan, Z pangkat 3 itu R pangkat 3 cos 3 theta tambah I sin 3 theta. Sesuai rumus de Moivre. Kemudian, ini mengapa seperti ini? Mengapa kita bentuk seperti ini? Itu agar ini bisa kita samakan bentuknya. Kita mau simetrikan bentuknya sebelah kiri dengan sebelah kanan. Mengapa di sini tidak I saja? Mengapa kita harus rubah menjadi cos pi per 2 tambah I sin pi per 2? Karena kita mau bentuknya simetri dan supaya kita bisa bentuk sebuah dua buah persamaan. Tapi mengapa ini cos pi per 2 tambah I sin pi per 2? Nah, nilai dari cos pi per 2 itu kan 0. Nilai dari sin pi per 2 itu 1. 0 tambah I kali 1 itu kan sama dengan I. Nah, jadi kita bisa mendapat cos pi per 2 tambah I sin pi per 2. Tapi ingat ya, sudutnya di sini harus sama. Jangan di sini beda, di sini beda. Harus sama. Nah, menurut sifat kesamaan dua buah bilangan kompleks, kita peroleh R pangkat 3 sama dengan 1 dari sini. R pangkat 3 sama dengan, di sini kan ada 1, cuman kita tidak tulis. Kemudian ini, maka R pangkat 3 sama dengan 1, maka kita peroleh R-nya sama dengan 1. Kalau yang ini sama. Ini 3 theta, kita samakan dia dengan pi per 2. Mengapa di sini ada 2 tambah 2 Kpi dengan K elemen bilangan bulat. Nah, seperti yang kita bahas pada pertemuan 2, pada video sebelumnya, bahwa argumen itu tidak bernilai tunggal. Selalu kita tambahkan 2 Kpi karena periode dari cos dan sin itu 2pi, jadi harus selalu kita tambahkan 2 Kpi. Nah, ini kita selesaikan, kita peroleh tetanya sama dengan pi per 6 tambah 2 per 3 Kpi untuk K bilangan bulat. Jadi Z-nya secara umum itu cos pi per 6 tambah 2 per 3 Kpi tambah I sin pi per 6 tambah 2 Kpi. Ini sebenarnya kan ada 1. Ini kan sebenarnya begini. Sini ada 1. Tapi karena tadi R-nya sama dengan 1, jadi tidak usah dituliskan lagi.
Ini kan R, ini kan bentuk R cis theta. Ini R-nya, ini cis theta-nya. Theta-nya tadi kita peroleh dari sini. Jika sudah menemukan rumus umum Z-nya, itu sudah sangat mudah. Masukkan saja untuk K sama dengan 0 berapa, untuk K sama dengan 1 berapa, untuk K sama dengan 2 berapa. Nah, mengapa kita memilih untuk K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan K sama dengan 2? Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, ini kan pangkat 3, berarti ada 3 akarnya. Dan kita selalu mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Kalau di sini pangkat 2 ya berarti cuma 0, 1. Kalau di sini pangkat 4 berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Anda bisa memilih mana yang sesuai untuk Anda gunakan. Jadi masing-masing soal itu ada soal yang mudah digunakan ini, ada soal yang mudah digunakan ini, ada soal yang mudah menggunakan cara ini. Kalian banyak latihan saja. Oke, berdasarkan penyelesaian cara 3, akar pangkat N dari bilangan kompleks W disajikan pada teorema berikut. Jadi ternyata ada teorema khusus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan bentuk soal seperti tadi. Dan ini kita peroleh dari cara 3 tadi. Ini adalah teorema untuk langsung Anda bisa menemukan rumus umumnya. Kalau tadi kan kita cari dulu R-nya berapa, θ-nya berapa. Dengan teorema ini kalian sudah bisa langsung gunakan untuk kalian dapatkan rumus umumnya, rumus yang ininya. Jadi pembuktiannya, namakan Z sama dengan rho cos V tambah I sin V dan W sama dengan R cos theta tambah I sin theta diperoleh Z pangkat N sama dengan W. Jadi ini tadi pendefinisian akar pangkat N dari bilangan kompleks. Nah, kemudian ini kita ganti. Ini yang ini. Nah, berarti rho pangkat N itu sama dengan R. Jadi rho-nya sama dengan akar pangkat N dari R. Ini bisa ya akar pangkat, karena R ini bilangan real, bukan bilangan kompleks. Jangan sampai Anda bertanya-tanya, katanya tadi tidak bisa ada akar, kok ini muncul? Nah, ini kan karena ini bilangan real, jadi bisa. Kemudian NV-nya sama dengan theta tambah 2kV, maka kita peroleh ini V-nya sama dengan theta tambah 2kV per N. Jadi kalian bisa langsung, untuk cara yang ketiga, kalian bisa langsung gunakan ini. Karena kita sudah buktikan teoremanya. Oke, kita coba menggunakan rumus yang barusan untuk kita terapkan di soal. Kita namakan W sama dengan 2 tambah 2I akar 3 dan theta sama dengan argumen W. Nah, kita cari dulu R-nya. Kan di rumus yang tadi itu kita butuh R dan kita butuh theta. R dan theta saja itu sudah cukup. Oke. R-nya ini rumus modulus 4, 2 pangkat 2, ini 2 akar 3 pangkat 2, hasilnya 12, akar 16, hasilnya 4. Kemudian sin theta sama dengan 2 akar 3 per 4, ini lihat kembali definisi mencari argumen untuk sin dan cos theta. Maka tetanya tetanya sama dengan pi per 3 atau 60 derajat. Karena kan sin 60 akar 3 per 2, cos 60 itu 1/2. Oke, jadi kita sudah dapat R, kita sudah dapat theta. Lengkap. Kita langsung saja masukkan Z4-nya menggunakan rumus yang tadi. Nah, ingat Z pangkat 2 berarti kita pakai K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Demikian kita peroleh 2 nilai akarnya, yaitu akar 3 dan minus akar 3 kurang I.
Demikian, penjelasan pada video ini terkait akar bilangan kompleks. Semoga dapat Anda pahami dengan baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya.